Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast budaya bareng aku Reni Indra. Pada podcast budaya kali ini kita akan membahas dolak. Nah, teman-teman tahu nggak sih dolak itu apa? Buat teman-teman yang ingin tahu lebih dalam mengenai dolak, harus banget nih dengerin podcast budaya kali ini. Karena podcast budaya akan memuaskan rasa penasaran kalian terhadap dolalak. Jadi, langsung aja kuy. Dolalak. Dolalak merupakan kesenian berupa tari khas Kabupaten Purworejo, teman-teman. Tarian ini muncul sebagai bentuk tiruan dari kebiasaan serdadu Belanda ketika mengisi kebosanan di dalam camp. Tari dolalak diperakasai oleh 3 orang pemuda dari Sejiwan, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, yaitu Rejo Taruna, Duliat, dan Tono Dimejo. Pada saat itu, mereka melihat para serdadu Belanda yang sedang berdansa di dalam camp. Kemudian, para pemuda tersebut mencoba untuk menirukan gerak-gerakan dansa dari serdadu Belanda itu. Nah, selepas dari dalam camp, mereka berusaha mengembangkan bentuk tari itu dalam kreasinya dan menjadikannya sebagai kesenian masyarakat setempat. Tari dolalak adalah seni tari gabungan dua kultur barat zaman Belanda dengan daerah timur Jawa. Lebih tepatnya di daerah pesisir Laut Selatan Purworejo, teman-teman. Hal itu dapat dilihat dari gerak tariannya yang mengadopsi gerak dansa dan pencaksilat Jawa. Sejak zaman Hindia Belanda, kesenian tari dolak sudah ada nih teman-teman. Karena zaman dahulu wilayah Purworejo menjadi basis militer, yakni sebagai tempat mendidik juga melatih serdadu Belanda. Nah teman-teman, penamaan dolalak berasal dari not, do, dan la. Karena tarian ini diiringi dengan musik dua nada tersebut, teman-teman. Pada awal kemunculannya, kesenian dolak ini tidak diiringi dengan alat musik, teman-teman, melainkan cukup dengan vokal yang dinyanyikan secara bergantian oleh para penari. Pada waktu itu, lagu-lagu yang dibawakan biasanya bernuansa romantis, bahkan ada pula yang erotis, teman-teman. Namun seiring waktu, kemudian diiringi oleh alunan musik. Nah, musik utama dalam kesenian dolak adalah syair dan cidur, teman-teman. Alat-alat musik yang digunakan untuk membawakan tarian dolak antara lain cidur, terbang, dan kendang. Kini, tarian dolak juga bisa diiringi oleh alat musik keyboard dengan lagu-lagu tembang Jawa, lagu shalawatan, dan bahkan nyanyian yang sedang tren pada masa sekarang. Pada mulanya, dolalak hanya ditarikan oleh laki-laki nih teman-teman. Semua penari dolalak adalah laki-laki dewasa berjumlah 10-16 orang. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat yang mulai menyukai kesenian tersebut, tarian dolalak mulai dibawakan oleh penari perempuan, teman-teman. Pergeseran peran ini dikarenakan penari perempuan dianggap memiliki daya tarik yang lebih kuat daripada penari laki-laki. Penari perempuan lebih energi dalam membawakan tariannya, sehingga masyarakat senang dan menikmati kesenian tersebut. Menggunakan kostum ala tentara zaman Belanda dengan kemeja lengan panjang hitam yang dipadukan dengan celana pendek yang sama pula yang warna hitam, serta atribut milik tentara Belanda seperti pangkat atau rumbai di bagian bahu dan dada, topi pet, sampur, kaos kaki panjang, dan kacamata hitam. Nah, pementasan tarian dolalak diawali dengan pembukaan di mana para penari duduk bersila di tengah area pertunjukan, teman-teman. Setelah itu, para penari menari secara bersama-sama dengan berbagai bentuk seperti berpasangan, trio, atau kuartet. Pada puncak pementasan menjadi keunikan tari dolalak, teman-teman, karena penari akan mengalami kesurupan atau masyarakat setempat menyebutnya dengan nama dadi. Nah, pada saat itu tarian akan dibawakan secara sendiri di
mana penari akan menari di tengah dengan kondisi kesurupan. Penari menggerakkan tariannya di luar kesadarannya. Penari juga akan meminta bermacam-macam hal secara tidak sadar seperti ingin dinyanyikan lagu, meminta kembang atau bunga, air kelapa muda, dan diakhiri dengan menarik penonton dengan dikalungi sampul untuk diajak menari bersama teman-teman. Nah, tari dolak juga memiliki nilai ajaran yang ingin disampaikan kepada para penonton ya teman-teman. Salah satu ajaran yang dibawakan dari tarian dolak adalah soal sopan santun. Ajaran itu diambil dari gerakan menunduk yang diartikan manggut-manggut yang merupakan bentuk penghormatan kepada orang lain dan sopan santun kepada orang yang lebih tua nih teman-teman. Dolak ini sebagai sarana komunikasi dengan generasi selanjutnya dan sebagai media penanaman nilai kepada masyarakat sebagai petuah yang ada di dalamnya. Dan kata lain bahwa budaya akan terus dipertahankan dengan diwariskan kepada generasi penerus teman-teman. Nah, itu tadi pembahasan mengenai dolak teman-teman. Gimana? Menarik ya? Ternyata tari dolak merupakan hasil tiruan dari kebiasaan Serdadu Belanda ya. Dan tari dolak juga bukan sekedar tarian, namun ada ajaran baik yang ingin disampaikan. Baik teman-teman, demikian podcast budaya kali ini. Terima kasih sudah menjadi pendengar baik. Sampai bertemu di podcast budaya selanjutnya. Bye-bye. Selalu jaga kesehatan ya.